Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Mr. Bayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara penggunaan Google Classroom bagi kita yang sedang melakukan pembelajaran via online. Nah, apalagi sekarang ini kita dihadapkan dengan COVID-19, jadi Google Classroom ini dapat menggantikan sebagai media pembelajaran secara normal yang biasanya kita lakukan di kelas ya. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama simak terus. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran kita, apalagi saat ini kita dihadapkan dengan COVID-19, jadi media Google Classroom ini dapat menggantikan kita sebagai media untuk pembelajaran. Oke. Nah, jadi syarat utama untuk kita bisa menggunakan Google Classroom ini ya kita harus mempunyai dulu akun Gmail ya, email berupa akun Gmail. Setelah kita mempunyai akun Gmail, kita langsung dapat menggunakan Google Classroom ini secara gratis. Nah, untuk memulai menggunakan Google Classroom ini, setelah kita masuk ke Google ya, kita bisa ketikkan aja kalau kita belum tahu addressnya untuk kita membuka Google Classroom. Google Classroom. Nah, ini. Nah, kemudian kita langsung bisa pilih di sini Google Classroom, atau alamatnya itu adalah Google Classroom, classroom.google.com. Kita klik. nah kemudian saya menggunakan email saya yang ini ya. Jadi nanti silakan kalau kita baru buat email, kalau misalkan email kita cuma satu, kita langsung bisa masukkan email kita. Jadi ikuti aja langkah dari Google tersebut. Nah, contoh kelas yang sudah saya gunakan sebagai media pembelajaran untuk Google Classroom ya. Jadi setelah kita membuat kelas itu, jangan lupa nanti kita bagikan kode kelasnya ke mahasiswa agar mahasiswa dapat bergabung ke setiap kelas yang kita ajarkan ya. Jadi langkah pertama setelah kita masuk ke Google Classroom adalah kita mulai untuk membuat kelas ya. Nah, pilihannya itu silakan diperhatikan atau dilihat di sudut kanan ini tanda plus, buat atau gabung dengan kelas. Ini kita klik. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama gabung ke kelas, yang kedua buat kelas. Nah, kalau kita sebagai pengajar itu yang kita pilih adalah buat kelas. Kemudian gabung ke kelas itu digunakan oleh mahasiswa kita untuk masuk ke kelas kita. Jadi kita buat kelas. Nah, ini kita centang, artinya kita setuju ya. Nama kelas misalkan saya buat di sini sistem basis data. Ya. Bagian ini bisa digunakan misalkan genap 2019-2020. Mata pelajaran ini boleh kita isikan dengan nama yang sama, sistem basis data. Nah, jadi ini bisa juga untuk membedakan kita. Yang pertama di atas ini, misalkan kita menggunakan mengajar sistem basis data ini dua kelas dengan kelas yang berbeda. Misal kita buat kelas A, satu kelas lagi bisa kita buat dengan sistem basis data kelas B ya. Jadi dengan mahasiswa yang berbeda dan kelas yang berbeda. Ruang di sini biasanya ini lebih ke ruang kelas yang kita ngajar. Misalkan ruang B, gedung A. Ya. Ini sebagai contoh, setelah kita membuat keterangan dari kelas, kita bisa langsung klik buat ataupun create ya. Ini kita tunggu sebentar proses pembuatan kelasnya dari Google Classroom. Nah, ini dia. Jadi ini tampilan pertama sekali pada saat kita berhasil membuat sebuah kelas. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini, atau apa yang dapat kita lakukan di sini. Nah, seandainya kita ingin menggantikan tema dari kelas kita ini ada pilihannya di sini ya. Pilih tema. Jadi sudah ada bawaan dari Google Classroom ya. Silahkan nanti dipilih sendiri. Misalkan saya ganti ini, kemudian pilih tema kelas. Nah, kalau Bapak Ibu ataupun siapa aja yang menggunakan Google Classroom ini, kita kalau mau upload foto juga boleh di sini ya. Sini sifatnya opsional. Nanti ini secara otomatis akan diarahkan ke komputer ataupun laptop kita. Nah, di sini.
Jadi silahkan, sebagai contoh misalkan saya ambil foto yang sudah ada di komputer bawaannya ya, kita tunggu proses upload. Oke. Kemudian kita bisa buat seberapa besar ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini bisa berupa foto kita ataupun tema yang mau kita sematkan di bagian kelas kita ini. Nah, setelah kita membuat kelas, jangan lupa untuk membagikan kode kelas ini kepada mahasiswa ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi silahkan diklik bagian tampilan. Nah ini, jadi kode ini yang harus kita berikan ke mahasiswa kita untuk mereka dapat bergabung di kelas yang kita ajarkan. Oke, caranya gimana? Ya mereka harus mempunyai juga Google akun Gmail. Kemudian mereka masuk ke bagian, kalau kita tadi di bagian ini kita buat kelas, tapi kalau mahasiswa kita gabung ke kelas ya. Oke, kita kembali. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan di fasilitas Google Classroom ini? Yang pertama, forum ini tempat kita berdiskusi dengan mahasiswa ya. Kita juga bisa membagikan atau memberi materi, baik itu berupa PDF, PowerPoint, video ataupun link ya. Kemudian tugas kelas di sini tempat kita memberikan tugas, bisa berupa kuis, UTS dan sebagainya, bisa kita gunakan fasilitas ini. Kemudian anggota di sini untuk kita melihat siswa kita siapa-siapa aja. Jadi kalau mahasiswa kita sudah bergabung, kita bisa melihat siapa-siapa aja mahasiswa kita yang sudah bergabung. Contohnya kalau kita lihat di sini sorry ya, kelas anggota. Jadi ini mahasiswa yang sudah bergabung di kelas kita ya. Jadi kelihatan di Google Classroom siapa aja yang sudah. Nah, kalau bisa kita mintakan mereka membuat satu akun email yang memang nama mereka. Jadi mudah kita untuk mengecek. Kita kembali ke ya. Nah, kalau kita mau membagikan materi, kita bisa langsung dari sini ya. Misalkan materi pengenalan basis data ya. Kita bisa buat misalkan silakan komen hadir sebagai bukti kehadiran Anda. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini seperti saya katakan tadi, itu bisa dari Google Drive, link, file, kemudian juga bisa dari akun YouTube ya, berupa link. Kita coba file. Nah, contoh misalkan sebagai contoh aja saya masukkan misalkan materi sebagai contoh ya. Kemudian kita upload ya, kita tunggu prosesnya. Oke, kemudian kita posting. Nah, jadi secara otomatis mahasiswa akan mendapatkan notifikasi dari kita bahwasanya kita telah mengirimkan materi pembelajaran dari kita, baik itu nanti berupa tugas, juga mereka akan mendapatkan notifikasi dari kita. Oke, jadi untuk bagian pertama ini sampai dengan bagaimana caranya kita membagikan materi di Google Classroom. Silakan tonton video selanjutnya di bagian yang kedua. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.